Dusun Kalakijo sebagai salah satu dusun wisata mempunyai beberapa potensi kerajinan lokal yang dapat diangkat sebagai ikon Dusun Kalakijo. Di antaranya ada kerajinan sangkar burung yang terbuat dari kayu kelapa. Dengan peralatan yang sudah cukup modern, produksi dari kerajinan sangkar burung ini dapat dikerjakan dengan cepat, serta hasil dari pekerjaannya pun akan lebih rapi, sehingga dapat meningkatkan harga jual sangkar burung ini. Kerajinan sangkar burung ini asli diproduksi dari Dusun Kalakijo dan sudah menembus pasar yang cukup besar hingga dikirim ke luar Jawa. Karyawan pengrajin sangkar burung ini pun juga berasal dari Dusun Kalakijo sendiri, sehingga membuka lapangan pekerjaan di kalangan warga Dusun Kalakijo. Kuliner yang satu ini merupakan salah satu camilan khas dari Dusun Kalakijo. Camilan emping melinjo ini juga sudah berevolusi, yang tadinya hanya mempunyai satu rasa, sekarang emping melinjo sudah memiliki varian rasa yang beraneka rasa. Emping melinjo sekarang ini bukan hanya sebagai makanan tradisional yang biasanya hanya dinikmati oleh masyarakat pedesaan. Namun, emping melinjo ini juga sudah masuk ke dalam pusat jajanan oleh-oleh di kota sebagai buah tangan para wisatawan. Dengan emping melinjo yang ada di Kalakijo ini diharapkan dapat menjadi ikon oleh-oleh khas dari Dusun Kalakijo untuk para wisatawan yang datang ke Kalakijo. Kerajinan batik juga menjadi daya tarik yang akan ditawarkan kepada wisatawan yang akan datang berwisata ke Dusun Wisata Kalakijo. Di sini terdapat beberapa pengrajin batik dan showroom untuk memamerkan hasil dari kerajinan batik warga Kalakijo. Batik di Kalakijo ini juga sudah mulai menggunakan bahan alami sebagai pewarna kain batiknya. Batik Dusun Kalakijo ini tidak kalah menarik dari batik-batik yang sudah ada. Batik Dusun Kalakijo pun sudah mulai banyak dikenal oleh masyarakat luar. Terbukti dengan omset yang cukup besar didapat oleh para pengrajin batik setiap bulannya. Pengrajin batik di sini juga memberdayakan masyarakat lokal sebagai pegawainya sebagai salah satu cara memberdayakan masyarakatnya dan membekali masyarakat dengan keterampilan membatik tersebut. Di salah satu sudut Dusun Kalakijo juga terdapat pengrajin jemuran baju yang terbuat dari bambu. Jemuran baju ini sengaja dibuat dari bambu karena bambu merupakan bahan baku yang sangat mudah ditemukan di Kalakijo, serta salah satu kekayaan yang dimiliki oleh Dusun Kalakijo.
Di tangan pengrajin ini, bambu yang tadinya hanya dibiarkan tumbuh liar di sekitar Dusun Kalakijo dimanfaatkan dan diolah menjadi kerajinan jemuran baju. Selain kerajinan yang beraneka ragam tadi, terdapat juga bengkel sareh yang menerima pesanan noken as dan spare part racing. Bengkel ini sudah menjadi langganan beberapa pembalap lokal dalam membangun motor balapnya. Bengkel sareh ini juga menjadi salah satu bengkel spesialis noken as racing unggulan yang ada di Bantul. Kerajinan lain yang juga ada di Dusun Kalakijo ini yakni kerajinan mebel lemari dari kayu jati. Kerajinan mebel kayu jati ini juga merupakan suatu potensi kerajinan yang bisa menaikkan pamor dari Dusun Wisata Kalakijo. Satu yang akan menjadi ikon utama Dusun Wisata Kalakijo adalah Ingkung Kuali. Ingkung Kuali ini berbeda dari ingkung-ingkung yang sudah ada sebelumnya. Ingkung Kuali ini dimasak di dalam kuali yang membedakan dari ingkung-ingkung yang lainnya. Pemasakannya pun masih menggunakan cara tradisional. Ingkung dimasak di atas tungku dan menggunakan kayu bakar untuk menciptakan aroma yang khas dari ingkung kuali. Selain itu, ingkung kuali juga sudah mulai dikenal banyak orang. Terbukti dengan pesanan-pesanan yang datang ke Dusun Kalakijo. Ingkung kuali Kalakijo ini juga mempunyai ukuran yang berbeda dari ingkung yang sudah ada sebelumnya. Beberapa kali ingkung kuali ini sudah ditampilkan untuk disajikan kepada tamu yang sudah datang ke Kalakijo. Seperti rombongan dari UMY ini yang sengaja datang ke Kalakijo untuk menikmati suguhan khas dari Dusun Wisata Kalakijo.
samping adanya kerajinan dan kuliner tadi, ada pula kesenian tradisional Gejok Lesung yang sudah hampir punah. Kesenian Gejok Lesung ini sengaja dilestarikan sebagai warisan budaya nenek moyang. Kesenian Gejok Lesung ini dimainkan oleh ibu-ibu yang sudah berpengalaman dan pernah juga tampil di beberapa lomba di Kabupaten Bantul. Diharapkan dengan adanya pelestarian Gejok Lesung ini, maka akan menambah daya tarik wisatawan yang akan berkunjung ke desa wisata Kalagijo untuk menikmati Gejok Lesung ini. Sebagai salah satu desa wisata di Bantul, warisan dari nenek moyang yang lain adalah adanya pohon duet yang diperkirakan usianya sudah ratusan tahun dan dapat dikatakan sebagai pohon duet tertua di Bantul. Untuk ukuran pohon duet ini lumayan cukup besar karena dibutuhkan 2 orang untuk dapat merangkul batang pohon duet ini. Jika potensi ini dapat dikembangkan, maka sudah tentu akan lebih bisa menambah daya tarik wisatawan untuk dapat datang ke Dusun Kalagijo.
Kalakijo juga masih menjunjung tinggi gotong royong di antara warganya. Hal ini terbukti dengan adanya gotong royong pembangunan pusat desa wisata yang diikuti oleh semua kalangan mulai dari ibu-ibu serta bapak-bapak. Dusun wisata atau desa wisata menurut saya adalah desa yang mempunyai potensi atau nilai plus positif yang ada daya tarik dan nilai jual, sehingga membuat orang luar dari desa itu tertarik untuk datang, merasakan, menikmati, juga membeli apa yang ada di desa tersebut. Menurut saya, konsep yang diterapkan untuk Dusun Kalaijo sebagai desa wisata, itu mengadakan potensi yang sudah ada, misalnya batik, emping linjo, anyaman, dan lain-lain. Itu masih banyak lagi. Menurut saya, desa wisata sekarang ini perlu diperbaiki dan perlu dimajukan. Untuk pertama, untuk Bapak Dukuh yang sebagai kedepannya itu harus memberi pada tokoh-tokoh masyarakat, mengajak masyarakat untuk ke depan bekerja sama dengan Bapak Dukuh, tokoh-tokoh masyarakat dan masyarakat, pemuda-pemudinya itu biar diajak bekerja sama, memang perlu diperbarui untuk masa depan. Sebenarnya banyak untuk kuliner di Kalaijo, baik makanan yang tradisional maupun kerajinan makanan, ya misalkan ada emping, ada pembuatan kue-kue, maupun kalau kita punya andalan yang ingkong, ya warung ingkong itu nanti yang akan digarap oleh masyarakat Kalaijo. Demikian tidak meninggalkan untuk jenis makanan yang lain. Soal kelayaan Dusun Kalaijo, menurut saya belum sepenuhnya layak, soalnya masih banyak pembenahan yang ada di lingkungan Kalaijo itu. Oh ya, kalau harapan saya itu sebenarnya nantinya Dusun Kalaijo ini bisa lebih dikenal di wilayah-wilayah lain. Juga nantinya dengan adanya dusun wisata ini akan sedikit banyak menambah kesejahteraan bagi warga masyarakat Dusun Kalaijo. Juga nantinya untuk wisata belajar itu juga anak-anak itu pengetahuannya juga akan bertambah. Masalahnya sekarang ini banyak sekali anak-anak ini yang tidak mengerti lagi tentang permainan-permainan zaman dulu, permainan juga tentang masalah ini pepohonan, nama-nama pohon, juga nama-nama gitu juga sudah banyak yang tidak tahu lagi. Jadi nantinya supaya budaya dan tradisi di Dusun Kalaijo, anak-anak untuk selanjutnya itu bisa lebih mengetahui dan lebih mengerti juga, seperti itu. Mari kita dukung dan kita sukseskan Desa wisata di Dusun Kalaijo. Mosari, Pajangan Bantu, semoga sukses. Uras. Desa wisata merupakan galian potensi alami yang ada di suatu wilayah yang dikembangkan, di mana nanti hasilnya akan mendatangkan para orang-orang dari luar wilayah itu untuk datang masuk ke kampung
karena tertarik akan potensi wilayahnya yang asli. Menurut kami, desa wisata adalah wilayah yang mampu menunjukkan potensi lokal yang ada, baik potensi alam maupun sumber daya manusianya. Untuk di Kala Ijo sendiri, potensi alam dapat saya tunjukkan dengan lokasi Kala Ijo yang masih asri dengan berbagai macam tumbuhan ditanam dan diolah serta dikembangkan di sini. Sedangkan untuk potensi sumber daya manusia, masyarakat Kala Ijo sudah mampu mengolah dan mengembangkan keterampilan yang dimiliki untuk mendukung Kala Ijo sebagai desa wisata. Di antaranya adalah pembuatan batik, pembuatan emping linjo, dan keterampilan membuat sangkar burung. Dengan mengembangkan potensi yang ada, maka diharapkan Kala Ijo dapat dikenal wisatawan asing maupun lokal sebagai desa wisata. Oke, jadi mungkin kita perlu lebih banyak memberikan kesempatan masyarakat untuk belajar ya. Dengan memberikan wacana tentang desa wisata pun, saya rasa masyarakat sudah banyak belajar dari apa sih desa wisata, aku kok nggak ngerti gitu. Dari kasak-kusuk di masyarakat, kita melakukan sosialisasi sedikit demi sedikit sehingga masyarakat mulai menangkap konsep desa wisata. Di situ pun sudah dimulai pembelajaran. Kemudian nanti kita bisa pembelajaran tahap berikutnya, misalnya tentang hospitality ya. Kalau kita mau banyak tamu yang datang ke desa kita, oh berarti kita harus menyambut dengan seperti ini. Kemudian misalnya harus bersih lingkungannya. Kemudian kalau tamunya mau ke toilet, oh toilet yang standar itu harus seperti apa. Jadi nanti akan banyak tahap pembelajaran dan saya rasa kita harus memfasilitasi masyarakat dengan kesempatan untuk belajar seperti itu. Kalau menurut saya untuk Kala Ijo, ingkungnya ya, ingkung Jawa itu akan sangat menarik. Apalagi kebetulan sekarang kita sudah ada restoran ingkung 2 ya di sini. Jadi dengan misalnya membuka satu lagi di center kita, itu akan menambah, oh kalau ingkung tuh ya di Kala Ijo. Jadi kita bisa menjadi sentra ingkung di Jawa misalnya, atau di sentra ingkung di Jogja. Kalau cari ingkung, ya mari kita ke Kala Ijo. Sehingga kalau orang misalnya nyari sate kelatak itu ke Pleret, kalau wisatawan cari ingkung Jawa ya ke Kala Ijo. Mungkin nanti masyarakat bisa berkembang dengan membuka warung ingkungnya masing-masing. Jadi ingkung Bu Pawiro, ingkung Bu siapa, sehingga cita rasanya akan berbeda-beda menurut misalnya tuan rumahnya memasaknya seperti apa. Itu akan menjadi daya tarik yang sangat luar biasa. Nah nanti baru bisa kita sisipkan, misalnya pulangnya membawa oleh-oleh emping, dan emping pun bisa kita inovasikan. Emping rasa manis, pedas, ataupun rasa yang lain, rasa barbeque mungkin, atau rasa balado mungkin. Itu akan menjadi inovasi yang sangat menarik untuk dikembangkan. Pedukuhan Kala Ijo memang sangat layak untuk dijadikan desa wisata karena yang pertama kondisi alamnya yang sangat mendukung, di mana di sebelah baratnya sudah berdampingan dengan bukit, kemudian di sebelah sisi timur di sana banyak area persawahan dan pertanian, kemudian di sebelah barat di sana berbatasan dengan daerah sentra batik, sebelah selatan juga berbatasan dengan sentra batik, sehingga Kala Ijo bisa diandalkan untuk menjadi desa wisata. Saya selaku dukuh di Kala Ijo berharap nantinya dengan Kala Ijo menjadi desa wisata, kesejahteraan masyarakat Kala Ijo secara umum khususnya kalangan bawah dapat terangkat. Kemudian masyarakat dapat lebih aktif, berpartisipasi, dan bekerja sama dalam menjaga kebersihan lingkungan
sehingga dapat mewujudkan Dusun Kalaijo menjadi wilayah yang bersih, sehat, asri, dan terjaga baik dunia maupun akhirat. Mari kita dukung Dan kita sukseskan Dusun Wisata Kalaijo Gua Sari Pajangan Bantul. Yes! Kami, tim KKN Kalakijo, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta tahun 2013 akan mendukung dan mensukseskan Desa Wisata Kalakijo Guosari Pajangan Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta.